55 tahun. 2 kali masuk bui. Seorang pencopet. Udah siap? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nyalain. Perhatiin, Bang. Allah Akbar. Ya pemirsa, sekarang saya bersama sama Bang Dayat ya. Bang Dayat ini adalah sahabat dari target kita hari ini. Target kita namanya Bang Udin, benar ya Bang ya? Bang Udin. Jadi Bang Udin ini sehari-hari ngapain nih Bang? Dia Sampai Abang pengen dia berubah. Ya dia ngamen, tapi dia suka berbuat kasar gitu, suka malak-malak warung. Oh gitu. Udah berapa lama nih? Kerjaan udah lama banget. Udah lama banget dia begini. Sampai Pengen supaya dia sadar gitu gimana. Oh, pengen dia berubah gitu, Pengen dia dia berubah, sadar gitu ya. Ya udah kalau gitu kita samperin aja, nongkrongnya di mana sekarang nih? Di situ biasa. Nah sini warung-warung situ kita Ya. nongkrong sini paling dia. Iya, di Pangkalan. Pangkalan. Ya udah kita ambil jalannya kita ke Pangkalannya deh. Nah ini mana? Ini orang. Abang taruh. Abang taruh. Saya nongkrong ke sana. Ya. Saya cuma mau ngobrol doang. Saya mau cari yang namanya Bang Udin. Saya. Ya, Bang Udin. Saya mau ngobrol sama Bang Udin. Ngobrol apa, Bang? Ya, saya mau ngobrol sama Bang Udin. Bang. Tar dulu. Udah kameranya. Abang tenang dulu. Ntar dulu. Saya cuma mau ngobrol doang sama Bang. Ngobrol apa, Bang? Saya mau ngajak Bang Udin. Mau ngajak apa? Saya mau ngajak Bang Udin di tempat saya. Ke tempat saya di rumah Hijrah. Belajar bareng-bareng sama kita. Nggak perlu, saya di sini. Saya datang ke sini mau ngobrol sama Bang Udin. Mau ngajak Bang Udin baik-baik sama Bang Udin. Nggak perlu, saya nggak mau. Saya mau tetap di sini. Ada kamera ini, ada kamera ini. Ayo, Diam. Tenang dulu. Ya. Saya mau ngobrol. Ya. Kita mau ngajak Bang Udin sekarang. Saya mau ngajak Bang Udin untuk ke rumah Hijrah. Ya. Saya dapat laporan dari teman Bang Udin ini. Satu aja orang, mana sih orang ini? Coba ngobrol sini. Nih, Bang. Benar nggak nih? Siapa nih? Sudah sadar lah. Apa lu? Jangan ikut campur urusan gue. Lagi jalan tua, Bang Udin. Ya, gue perlu. Kita perlu Teman tinggal teman. Bang, udahlah Bang, Abang udah tua. Mau jadi apa lagi Bang? Udah lu jangan nggak usah ngurusin gue. Abang juga nggak usah ikut campur. Bang, kita cuma niat baik doang, Udah, Bang. saya nggak mau Masih ngelayan. banyak jalan cara lain Udah, saya Bang. nggak mau ngelayan doang. Astagfirullahaladzim, Bang. Kita cuma mau ngajak abang doang nih. Masih Temen banyak abang cara nih, lain kita untuk baik. bertobat. Ada, saya mau tetap dengan pendirian saya. Kita apa lagi coba? Kita cuma berdua. Lu orang mau tahu nggak?
tahan dulu bang, abang sabar dulu, santai bang. Sabar lah bang. Ya bang ya. Harus ingat bang. Abang santai bang, istighfar bang. Ya kan ini kan kita kan datang ke sini kan diminta sama kawannya abang, sahabatnya abang, dia bilang ya, dia pengen abang Harus ikut sama ingat, kita Bang, belajar. masalah. Udah mulai hari ini detik ini lu nggak usah pernah ngomongin orang. Saya mohon maaf ya bang, saya bukan yang mau ikut campur. Saya cuma ngeliat nih abang berdua sahabatan nih bang, ya. Sahabatan ini, sahabat abang yang sejati nih bang nih. Ya, yang mau ngajak kebaikan tuh Sesuai, sahabat Bang. yang benar. Jalan dong. Ya, Jalan. ini abang Undayat ini Sesuai, peduli Bang. sama abang. Satu lagi teman kalau bukan saya doang. Tuh dengerin bang, abang masih punya saudara. Siapa lagi teman abang? kalau Saudara bukan dia? banyak di jalan. Astagfirullahaladzim, bang, istighfar bang. Ya. Bang. Bang, Ya. ya abang punya teman banyak kalau bawa kemaksiatan itu gak ada gunanya bang. Lebih baik abang punya teman satu tapi bawa kita makin dekat sama Allah bang. Udah lu orang nasihatin gue. Kalau pasal boleh bang. Bang, udah. Tuh, kan, Bang. Abang astagfirullahaladzim bang. Abang tuh kalau kita bicara masalah abang jagoan, kita akuin abang jagoan bang. Ya, abang hebat ya. Abang punya Jangan, kebaikan jangan, yang Bang. nakutin. Cuma yang namanya manusia ini kan ada batas umur bang. Ya, badan abang juga nggak akan selalu fit seperti ini seperti sekarang. Mungkin besok abang ada sakit segala macam. Ya bang, kita nggak pernah tahu. Nah sekarang orang-orang yang kalau sama Jangan, Bang. abang hebat, orang pada datang ke abang. Banyak Cuma kalau jalan. abang sakit, Nah. abang terbaring, ya abang nggak bisa ngapa-ngapain. Masih ada kan teman-teman abang yang datang tuh yang di jalanan. Bang Udin mau ikut sama kita ke rumah Ikra? Mau Bang Udin? Bener Bang Udin mau ikut? Oh ya. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Allah di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai banget Ustaz. Wah, Allah. Kamu kita mana bapaknya biasanya sama kamu? Tadi kamu dibawa ke pesantren langsung ganti baju Ustaz. Katanya biar pakai langsung pakai baju koko aja. Allahu Akbar. Tamunya kabur Ustaz. Hah? Tamunya kabur Bang. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gimana sih? Oh ya Allah di sini. Astagfirullahaladzim. Tahan. Pak mau di sini. Bang Udin. Bang Udin mau kemana? Bang, tongkatnya mana? Tongkatnya mana, Bang? Coba naik satu orang dulu. Tongkatnya dulu, ambil, satu orang, ambil, tongkatnya, ambil tongkatnya. Bang, abang baru datang, Bang. Tadi kan suruh ganti baju. Allahu Akbar. Gera. Gera. Bang, mau ngapain, Bang? Abang katanya mau belajar. Enggak betah bang di sini bang. Saya mau di luar enak. Bang Udin, udah sekarang Bang Udin istirahat aja dulu ya. Ayo dulu, diantar istirahat. Ayo santri nih, bantuan. Iya. Istirahat. Besok saya mau ajak ke satu tempat dulu. Saya tempat gimana, Bos? Udah pokoknya surprise Bang Fadil. Buat pelajaran dan jadi contoh gambaran buat dia. Oke, Bos. Ya. Siap, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mari. Nah, Mari. nih. Bang. Sini keluar dikit. Bang, ya. Boleh agak kesini. Ini kenalin namanya Pak Heri. Pak Heri ini kerja di situ 3 tahun. Pak Heri juga sama keadaannya, ada kekurangannya, tetapi nggak menjadikan dia malas untuk mencari rezeki yang halal. Ya, kalau saya sih nggak sanggup kalau kerja begini-gini nih. Allahu Akbar. Kalau saya sukanya ya tinggal minta aja di pasar-pasar itu sama orang-orang nggak. Nah, lihat Bang, biar dikasih ujian sama Allah tapi tetap sabar. Iyalah dia begitu, saya begini lah. Iya beda, makanya abang yang nggak baik, makanya dikasih tahu contoh yang baik. Kalau saya Ya. karakter memang begini karakter saya.
Allah udah kasih nikmat sama abang. Harusnya abang gunain buat manfaat, bukan buat hal-hal yang maksiat. Balik aja ke pondokan Pak Ustadz. Diajarin dari kita. Astagfirullahaladzim. Udah abang mau kerja aja bang. Udah mau balik. Udah Bang Fadi deh. Balik. Ya Tren. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim wa tarasuban akdamikum. Waqtafikum alhamdulillah, rapatkan uruskan barisan, isi barisan yang kosong. Allahu Akbar. Bang Udin, udah komat lagi pada mau sholat. Ya udah sholat aja pada. Bentar aja dulu. Emang kenapa nggak mau sholat? Lagi nggak ini, melihat aja dulu. Oh. Ini nggak talangin aja dulu sama Pak Ustadz dah. Sholat nggak bisa ditalangin Bang Udin. Sholat itu kewajiban bagi umat muslim. Selama manusia itu masih memiliki akal yang sehat, maka dia wajib untuk mendirikan sholat. Udah, Pak Ustadz aja dulu. Saya mau ini aja dulu. Saya tanya sekali lagi nih Bang, alasannya emang apa kenapa abang nggak mau sholat? Ya, lagi belum ada kemauan mungkin. Allahu Akbar. Ya udah kalau begitu deh. Mudah-mudahan abang biar cepet dapat hidayah. Saya nunggu dapat hidayah nanti dari Allah. Ya udah, ya. Ya. Pemirsa, di jalan setapak ini Ustadz Ahmad Khan akan mengajarkan target kita bagaimana caranya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti apa pelajarannya? Kita akan lihat saat lagi. Udin, saya mau kasih pelajaran sama Bang Udin biar Bang Udin bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan abang juga bisa tahu bahwa kita manusia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau tanya dulu nih sama abang. Ini abang kan ngelakuin berbagai macam tindak kejahatan. Iya. Pakai apa bang? Ya pakai tongkat saya ya Pak. Astagfirullahaladzim. Bang, abang gak kapok gitu? Enggak. Abang pernah di penjara? Pernah. Abang biasa jalan dengan 2 kaki, bisa bang? Bisa. Sekarang abang jalan dengan tongkat, bisa? Bisa. Sekarang kalau saya ambil ini bang, maaf nih bang, abang bisa jalan? Bisa bang? Bisa. Allahu Akbar. Coba deh kalau abang bisa jalan. Gimana ya Tat? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pegangin Satri, pegangin. Ustadz deh. Udah. Ini yang saya mau kasih pelajaran ke abang. Abang ditolongin santri, bagus abang gak kecebur. Iya Ustadz, karena harus salah sombong, karena dapat duit. Udah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi orang yang sadar diri, bersyukur rahmat Allah malah jadi tambah makin sombong. Astagfirullah. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di arena shock terapi atau di area shock terapi, dan di depan saya ini ada godam besar nih. Ada godam besar yang nantinya akan digunakan untuk memberikan shock terapi kepada target kita hari ini. Dan nanti godam ini akan dibakar semuanya dan nanti akan dipukulkan kepada satu media sehingga
bakar semuanya. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam, Ustaz. Wah. Udah Bang, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran shock terapi, saya mau tanya terlebih dahulu nih Bang. Ini kaki abang sebabnya apa bisa putus? Cari makan. Allah Akbar. Maksudnya gimana cari makan? Cari makanan dan kaki bisa putus bagaimana sih, Pak? Maksudnya apa? Ngopet terus? Ya, lari di dalam kereta, nangkap orang, jatuh saya di dalam kereta. Plus kereta? Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terus pada saat abang kelindes, setelah selesai pengobatan abang nggak kapok? Juga ada jalan lain lagi buat saya. Cara itu yang saya. Allahu Akbar. Mungkin ini salah satu hukuman dari Allah buat abang. Kenapa Tuhan harus ngambil kaki saya, Pak Ustadz? Allah Akbar. Kenapa abang nyalain Allah bang? Pak Ustadz, nggak paham. Bang, abang mau kemana, Bang? Bang, abang mau kemana? Hah? Bang Fadli, Iya, Pak Ustaz. kayaknya kalau dia cuma dikasih tahu aja nggak bakal bisa masuk, nggak paham. Mendingan langsung kita praktek aja deh. Ayo bawa masuk propertinya. Astagfirullah, astagfirullah. Ustadz, apa nih, Ustadz? Udah sekarang abang nggak usah banyak nanya deh. Ntar saya jelasin juga abang nggak paham. Udah abang liatin aja. Ayo Algojo masuk. Algojo siap. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain. Perhatiin bang. Allahu Akbar. Abang lihat kan? Abang kenapa bang? Sampai jatuh? Abang kaget? Iya, takut Pak Ustadz. Takut? Kalau itu godam cuma sebesar itu yang abang lihat. Nanti di dalam kubur ada palu malaikat yang besarnya dari timur ke barat. Orang yang dia durhaka kepada Allah akan dipalu sampai masuk ke lapis bumi bang. Lalu kemudian dicongkel lagi, dipalu lagi sampai datang hari kiamat. Sekarang saya mau abang ada di posisi. Ayo bang, sekarang abang sini bang. Gak mau Pak Ustadz. Mau dipukul apanya Pak Ustadz? Yang mau dipukul pakai godam nih kaki abang yang. Gak mau Pak Ustadz. Ayo santri nih, beres ini, bang. Sekarang abang, ayo bang, sana bang. Saya udah Pak Ustadz. Saya udah kehilangan kaki satu lagi kehilangan ya saya. Nanti gimana Pak Ustadz? Ayo santri masuk. Ayo, tolong bantuin santri. Lu mau ngapain lo? Hah? Ngapain? Bang, abang ya Allah, bang, abang udah bang, ya, bang, abang, coba, abang, sini. Abang sabar dulu, biar saya pegangin aja tongkat ini, ya, saya pegangin tongkat di sini, biarin. Ayo, mana santri? Ayo, diangkatin. Ini abang galak banget di sini, abang tongkatnya sini, coba abang tongkatnya di sini. Jadi sekarang abang gini, abang mau dibantuin di sana, apa abang mau jalan sendiri? Lepasin, biar saya jalan sendiri. Lepasin. Jalan sendiri. Ya udah bang, abang sekarang duduk sini bang. Bang, lihat bang, sebelah kiri abang nih. Algojo udah siap, abang udah siap, mau diketok kakinya. Ya bang, kalau memang maunya Ustadz, begini saya siap. Astagfirullahaladzim bang. Jangan bilang kalau maunya saya. Ini kan memang belajar bang. Saya nggak mau paksaan dari saya. Abang ikhlas gak? Jangan bilang paksaan dari saya, ya? Kaki saya gimana kalau ini sampai hancur Pak Ustadz? Allah Akbar bang. Justru ini kita mau kasih pelajaran ke abang. Kalau abang takut, minta tutup matanya bang Fadli. Ya deh, mana santri? Sebelum abang kita tutup matanya bang, abang lihat dulu nih bang. Ayo Algojo nyalain. Astagfirullah. La ilaha illallah.
siap bang? Abang udah siap? Siap. Bener abang siap nih? Benar, siap. Ikhlas ya bang? Kelas. Ayo itu bang. Algojo ya, bismillah. Allahu Akbar! Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang, istighfar bang, istighfar. Bang istighfar bang, istighfar bang, istighfar bang sama Allah bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mau berubah, mau jadi orang benar, mau ninggalin semua maksiat yang abang pernah lakuin di masa lalu. Ya, saya mau menunaikan semua ajaran Allah. Lagian siapa yang mau ngeremukin menghancurin kaki abang? Nih bang, lihat bang. Algojo tadi mukulnya pakai ini nih bang. Lihat bang. Bang. Lihat bang. Pegang bang, ini apa bang? Apa ini bang? Gabus. Gabus coba bang, lihat bang. Bisa pakai ini bang. Ngancurin kaki bisa. Saya berjanji Pak Ustaz, saya mau kembali ke jalan yang benar Pak Ustaz. Amin ya Allah. Saya akan melakukan perintah Allah ya. Amin ya Allah. Ayo Pak, ayo tidur. Ayo Pak. Ini abang sekarang udah ada di proses terakhir bang di dalam rumah hijrah, yaitu belajar mengingat kematian bang. Eta tongkat saya di bawah eta ya. Allah Akbar bang, nggak boleh bang. Mau ngapain abang bawa tongkat ke dalam kubur? Nanti pada saat kita masuk ke dalam kubur mati yang sebenarnya nggak ada yang kita bawa apapun bang, kecuali 2 lembar kain kafan sama amal soleh bang. Ayo deh, simpen tongkatnya deh. Ya, abang main istighfar bang. Iya, iya. Ingat bah, semua yang abang perbuat di dunia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa abang meninggalin keluarga? Saya udah jauh tersesat. Yang ninggalin keluarga abang tuh siapa yang ninggalin abang? Saya yang meninggalkan keluarga. Berarti abang udah memutusin tali silaturahim bang sama keluarga bang. Udah berapa lama abang ninggalin mereka semua bang? Kurang lebih 30 tahun. Allahu Akbar.
buat keluarga abang yang di Tapanuli yang mungkin sekarang masih hidup, ya bang, yang lagi menonton bekal sebelum aja, abang sampein sekarang. O inang, o amang, ang malumon doamu, na malilingaw dang mulak, abang, anggi, maapiaw, aula nalupa doa tuamu, sanari, au terakhir mamang tuamu. Au makehe malau au. bila semua Ampun, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ini dia ngangkat-ngangkat kepala aja dari tadi, kenapa nih Bang Fadli? Saya rasa kayaknya dia ngerasain sesuatu gitu loh dalam sana loh. Dia teriak-teriak terus, dia kencang banget nih. Walaupun jaraknya jauh dari kita ini, kurang lebih sekitar hampir 50 meter kita jalan kaki. Tapi ini dia suaranya terdengar jelas di sini Pak Ustadz. Dia bilang astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar, ampun ya Allah. Saya rasa dia benar-benar takut banget dalam sana Pak Ustadz. Ya, saya yakin juga mungkin ada sesuatu pengalaman yang terjadi di dalam. Allah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pada saat di sini sendiri, dia ingat semua nih mulai ini. Waktu di awal dia sama sekali merasa dirinya itu dia punya kekuatan, merasa punya anak buah, sombong. Sekarang akhirnya dia panggil semua saudara-saudara. Bang Bangkai, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, oh ya maaf, oh inah. Ini ya kita nggak pernah tahu ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan ya setelah tayangan bekal sebelum ajal ini bisa mempersatukan lagi nih sama keluarganya ya. Amin, insya Allah. Yang terpisah. Amin. Baik yang di, dia bilang tadi ada yang di Jawa, ada yang di Bali, anak istrinya, ada juga keluarga yang di Tapanuli. Ini mudah-mudahan nonton dan bisa kembali menghubungi beliau nih. Nanti kita mungkin bantu dari tim bekal sebelum ajal, kontak person dari Bang Udin ini atau Bang Andika namanya ya. Ampun, tolong ampun. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah. Dia manggil-manggil Ustadz terus nih. Bau katanya Pak Ustadz, dia kebauan nih, kayaknya ini ngerasa kebauan nih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ini saya nggak ngerti bahasa Tapanuli yang dikeluarin ini maksudnya apa nih Pak Ustadz. Dia minta tolong Pak Ustadz, ini suaranya dia nih saya tahu nih nggak dari kemarin suaranya nih nggak keras begini Ustadz. Dia benar-benar di dalam kubur ini saya ngerasa suaranya dia keras banget ini. La ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kameranya mati Pak Ustadz nih. Allah Akbar. Ayo Pak, kita lihat. Yuk, masuk aja yuk. Ayo, masuk yuk. Allah Akbar, kamera mati. Satu tuh cepetan tuh, angkat tuh. Lampu ini nyalain duluan aja, lampunya dinyalain duluan. Ayo cepet refleks diangkat. Pelan. Coba diangkat. Pelan. Astagfirullahaladzim. Lah, orangnya kemana? Ini kemana nih? Hah? Kok nggak ada orangnya? Cari. Bang Udin! Bang Udin! Bang Udin! Ayo, Coba cek sana, coba cek. Awas, santir aja.
Coba cek di sini, coba cek di apa namanya tempat pancingan nih. Di danau. Ada nggak? Ustaz tadi ini mah kebuka sedikit tempatnya nih Ustaz nih, berarti dia kabur dari dalam ya? Mungkin aja dia keluar nih. Soalnya kamera kan tadi mati nih. Astagfirullahaladzim. Ini talinya juga nggak ada satu, ini udah dibuka sama dia nih, bener nih. Kenapa? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini. Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bang. Bau bangke, Pak Ustaz. Bang, itu kalau abang keluar begitu aja, Bang, takutnya nanti abang ketiban sama papannya, Bang. Ini karena ketakutan yang luar biasa sampai manjat begini nih. Abang ngerasain apa dalam sana sampai abang takut? Selain bau, hah? Ada yang bawa tumbak padang, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Ada yang bawa rantai besar-besar. Astagfirullahaladzim. Ada yang bawa cambuk kayak cambuk api, Pak Ustaz. Kita nggak pernah tahu, Bang, bicara masalah tentang azab kuburnya Allah, Bang. Itu rahasianya Allah ya, Bang ya. Tapi abang adalah orang yang bersyukur, Bang, yang beruntung. Abang dikasih gambaran sewaktu abang masih hidup, ya Bang. Ini kesempatan buat abang, ya Allah, buat kita semua nih, ya Allah, ya. Biar kita bisa bertobat sebelum nanti ajal kita datang. Ustaz, saya bingung ini, ya. Ini kan tinggi gitu loh, Pak Ustaz. Kenapa dia bisa naik begini, Pak Ustaz? Allah Akbar. Mungkin kalau saya pikir Bang Fadli, karena saking takutnya dia nih, ya Bang Udin ini saking takutnya sampai akhirnya dia betul-betul bertekad dan betul-betul memaksakan diri untuk manjat. Apapun bisa terjadi Bang Fadli, segala sesuatu yang mustahil kalau seandainya memang di dalam keadaan ketakutan. Tadi banyak hal yang saya nggak ngerti, yang abang ngomong pakai bahasa Tapanuli, apa bisa ngejelasin abang ngomong apa, Bang? Saya panggil ibu saya, bapak saya, nenek moyang saya. Allah Akbar. Kenapa abang manggil mereka semuanya? Karena saya ketakutan, saya minta ditolongin sama mereka. Allah. Banyak pelajaran yang abang dapetin di dalam kubur. Banyak banget. Padahal ini cuma proses belajar mati doang, Bang. Belum mati yang sebenarnya. Sekarang abang masih bisa minta tolong sama kita. Tapi kalau seandainya nanti mati yang sebenarnya, Bang, abang mau minta tolong sama siapa, Bang? Kalau nggak punya amal soleh, nggak ada yang nolong. Apalagi kalau kita nggak berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah. Siapa yang memberi kita syafaat nanti di hari kiamat kalau bukan Rasulullah, Bang? Ya, dibangunin dari mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Insya Allah, Pak Ustaz. Ya Allah, ini mudah-mudahan bisa jadi asbab hidayah buat dia, buat ingat lagi kepada keluarganya, buat kembali lagi kepada keluarganya. Karena memang manusia ini fitrahnya memang nggak bisa hidup sendiri. Allah Akbar. Ya, yang penting terutama adalah kesombongan. Bersihkan hati kita daripada sifat sombong, maka insya Allah akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah menerima ilmu. Bang Fadli sekarang temenin bersih dulu deh. Ya Pak Ustaz. Ya, ada sesuatu yang kita udah siapin Buat Bang Udin. Buat Bang Udin? Iya. Oh iya dah, oke Pak Ustaz, siap ya. Ayo semuanya. Waalaikumsalam.
Udah enak kan? Udah. Assalamualaikum. Udah bersih-bersih ya Bang ya? Bersih-bersih ya. Ya. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Bang Udin, kita ada hadiah buat Bang Udin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jangan Bang Udin melihat ukurannya, Iya. tapi Bang Udin melihat keikhlasan kita memberikannya. Iya Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan manfaat buat Bang Udin Iya. dan bisa membantu Bang Udin untuk mencari rezeki yang halal. Amin ya. Amin. Ya Bang Udin, Ya. Bang Udin boleh buka. Silakan. Bang, coba dipakai Bang. Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa boleh jalan-jalan cobain dulu Bang ya? Ketahuilah bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain bukan itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Innallaha ta'ala idza habal qauma ibtalahum, ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, maka Allah cinta kepada mereka. Dan orang yang mendapatkan ujian jangan pernah bingung dan khawatir, karena Allah telah bersumpah dan berjanji di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan setelahnya ada kemudahan. Masya Allah. Dan jika Anda takut sebelum menggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli.